Alasan lawyernya karena pemasukannya Saifuddin dari YouTube jadi berkurang, makanya di strike semua. Itu kan alasan yang paling bodoh di dunia, yang tidak mungkin dikeluarkan oleh seorang Saifuddin. Anda Siapa sekarang yang datang bicara ke Saifuddin, begitu, Pak? Anda minta duit, dikasih sama Saifuddin. Siapa yang Jangan bicara cuma begitu, AdSense Pak? doang. Wah, kalau gini prediksi JPZ salah total dong. Bukan nabi nih JPZ. Ternyata alasan Jojo dan Pak Saifuddin strike YouTube ini ujung-ujungnya duit ya. Subscribe, like, comment, and share. Saya nggak ada urusan dengan strike dan sebagainya. Itu urusan penuhnya Pak Saifuddin dan keluarga. Tapi gara-gara JT, Pak Saifuddin berubah. Buat kamu yang sadar. Nah sekarang Pak Saifuddin, ini angin ribut sudah melanda. Bencana. Ya, tapi orang benar akan tetap berdiri teguh. Nah itu sebabnya Pak Saifuddin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nih. Kenapa Pak Saifuddin tidak mau bicara? Kenapa Pak Saifuddin tidak mau transparan? Kenapa Pak Saifuddin nggak mau bertanggung jawab? Pertanggungjawaban apa yang mau dituntut? Orang perjuangan masih jalan, belum selesai dan sebagainya. Ya, dan Bapak yang harus jelaskan Pak. Oke, nah yang ini JT manas-manasin Pak Saifuddin loh, kalau sadar kamu. Silakan Pak Saifuddin. Haleluya. Saya uang kecil itu kalau cuma segitu, berkumpul aja uangnya kok harus saya pertanggungjawabkan, aneh. Saya nangkepnya Pak Saifuddin ngomong begini ini karena disuruh. Kenapa? Tonton video ini sampai habis ya. Biar kamu paham. Kelihatan sombong sih kalau menurut saya. Jadi kalau ngomong ini aduh receh. Saya membangun pesantren itu 3,5 triliun. Saya ini bagian untuk mencari duit juga waktu itu. Loh sekarang kok enak saja jadi orang Kristen, saya kok ngemis. Nah, sombong lagi nih Pak Saifuddin. Jadi orang Kristen kok ngemis, tapi AdSense kok dipermasalahkan? Gimana ya? Jadi maaf ya, kalau saya tidak menjawab Paul Zhang, dia telepon. Ya, nanti saya digoreng lagi, dihina dan diejek lagi. Jadi maaf ya Pak Paul Zhang, mungkin Bapak nonton, maafkan saya. Tetapi saya tidak pernah berkhianat kepada teman baik saya. Kalau saya sudah makan satu piring dengan dia, saya tidak akan pernah berkhianat. Tidak pernah mengkhianati teman. Itu sebabnya saya lebih baik diam. Saya fokus untuk keluarga MKC. Bahkan saya pertaruhkan reputasi, kehidupan saya, dan nama saya, dan kehormatan saya. Jadi begitu hambanya. Lah, ini kan lagi berkhianat. Aduh. Kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan saudara. Jadi sebenarnya saya karena menghina pengacara saya, pengacara kami. Makanya ya maaflah Pak Paul. Ya. Karena kita nggak bisa ketemu jauh dari sana. Saya nggak suka ribut gitu. Intinya begitu. Sama saudara seiman ya. Saudara seiman saya nggak berani. Siapa tahu Anda lebih diurapi oleh Tuhan daripada saya. Nah, jadi ini alasan Pak Saifuddin nggak angkat pesan, telepon atau apapun dari JPZ. Ternyata karena JPZ menghina pengacara Pak Saifuddin. Sampai ngasih alasan jauh dari JPZ. Yang lebih parah lagi, dia bilang nggak suka ribut, padahal dia sendiri yang mulai. Kita dipermainkan oleh saudara di sebelah sana, dihina. Baru uang 500 juta. Dulu uang miliaran itu sekali batuk saya. 1 miliar. Bukan 500 juta. Kasihan. Udah lah, Pak Saifuddin ini udah fix dikadalin orang-orang di sekitarnya. Oh saya nggak cari panggung. Kalau orang bilang saya mau cari panggung, nggak, panggung saya sudah, bahkan saya sudah udah orang minus nih lah. Panggung apa? Panggung saya sendiri. Nggak ada yang bikinin saya panggung kok. JT ini terkena virus kadrun kali ya. Nggak cari panggung, tapi sekarang dia di panggung. YouTube-nya kan panggung. Nggak ada yang bikinin JT panggung, tapi JT lagi ngomong di panggung. Dan live YouTube di jam malam ini kan sama seperti live-nya JPZ. Kok bisa ya? Semata-mata saya hanya untuk menjadikan ini kayak Pak Saifuddin, menjadikan channel YouTube ini sebagai media untuk menginjil Pak, untuk menyampaikan pengajaran, untuk melakukan pembelaan iman. Karena saya seorang apologet, beliau penginjil. Channel inilah yang paling efektif untuk melakukan pelayanan dengan karunia talenta yang berbeda-beda. Tapi
Sekarang dia lagi klarifikasi. Bukan media buat nginjil, bukan media buat pengajaran, bukan media buat pembelaan iman. Dan lagi, pelayanan dengan karunia dan talenta seperti klarifikasi kayak gini kali ya. Itu yang dinamakan pelayanan dengan karunia dan talenta. Setelah membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, saya cerdas dengan sendirinya, saya pandai dengan sendiri, dan saya tambah pandai karena membaca Alkitab. Sehingga saya tidak terkecoh oleh rayuan dunia, oleh apapun kata orang. Sehingga saya tetap memakai jalur saya, zona saya di dalam Indonesia bagi Kristus ini zona tersendiri. Dan ini zona senggol bacok. Pak Saifuddin ngakunya cerdas dengan sendirinya, sehingga tidak terkecoh oleh rayuan dunia, apapun kata orang, sehingga tidak terpengaruh kata orang. Akan tetapi dirinya sekarang sedang dipengaruhi sama orang di sekitarnya. Kok bisa gitu? Ya, nggak tahu. Kata Paul sih yang ngakunya udah lama kenal sama Pak Saifuddin. Pak Saifuddin ini sering ditipu, dibohongi, dikhianati, dan dididi semua lah yang jelek-jelek. Tapi buat zona senggol bacok ini, padahal Kristen, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saya jadi meragukan Pak Saifuddin. Dan saya senang sekali Pak Saifuddin bisa mengklarifikasi dan soal hubungan Bapak dengan Paul Zhang, dengan Zhang Paul, siapapun dia, itu urusan Bapak, saya nggak campurin, itu urusan pribadi kan. Cuma karena nama saya dibawa-bawain, disetan-setanin lagi sama dia, saya juga harus bicara ini. Ya, dan sok pahlawan, sok jago, sok hebat. Kalau jago, hebat, masuk Indonesia bicara. Gitu loh. Betul. Saya di Indonesia nih, saya kritisi pemerintah, saya kritisi presiden, saya kritisi Kapolri, saya kritisi semua. Bisa lihat, saya di Indonesia, bos. Di Indonesia dan saya cinta Indonesia. Betul. Ya, kalau kau cinta Indonesia, pulang pertanggungjawaban kau punya kelakuan. Benar, pulang. Jangan cuma ngomong di luar. Kalau berani masuk ke Indonesia. Saya Indonesia. Saya cinta negeriku, Indonesia. Jangan sok kau bangun diri sebagai pahlawan pencitraan diri. Kau buronan, gitu loh. Dan memang kau peleceh agama Islam. Kau melecehkan agama orang kok. Saya nggak pernah melecehkan agama orang. Saya bela agama saya bela iman saya dengan nyawa taruhannya. Kalau ancaman, puluhan, ratusan orang telepon ancam saya. Saya bilang datang, nggak usah ancam-ancam, datang. Ketemu Joshua Tewu, kau tahu alamatnya di Kalibata City, datang. Saya sudah bicara seperti ini bukan soal. Kalau mau bilang sosok berani, jangan cuma ngomong di luar. Jangan dong, di sini bicara. Di sini, seperti Joshua Tewu nih, bicara di sini, berhadapan. Kau belum pernah bicara berhadapan dengan mualaf-mualaf yang sinting-sinting, yang lawan-lawan iman Kristen, peleceh-peleceh seperti yang dulu-dulu. Saya berkali-kali berhadapan dengan mereka. Saya berdua dengan Abid, pertarungan jalanan dengan mereka itu. Di beberapa tempat, saya berdebat di jalanan. Kau belum pernah tentu melawan begitu. Kalau cuma ngomong di sana, bersembunyi di balik suaka. Nah, bagi saya nih, Paul, gini nih. Jangan dong. Saya mengaku saya teman baik, saya suka. Bahkan kita sering bertelepon. Tapi waktu kau setan-setanin saya kemarin, saya nggak terima. Kaulah setannya. Kaulah setannya. Saya hamba Tuhan. Kau nggak jelas, kau pendeta atau tidak nggak jelas. Lisensimu mana? Kau pendeta dari mana? Hamba Tuhan dari mana? Siapa yang mengayomi kau? Kalau saya jelas, produknya dari mana? Walaupun saya mengundurkan diri dari sinode saya. Saya tidak pernah dipecat, Paul. Kau bangun narasi bilang saya dipecat. Memang jahat kau. Ya, itu sebabnya silakan pemirsa timbang aja. Ya, silakan pemirsa timbang narasi mana yang benar, narasi mana yang sesat. Ya, Anda bebas, Anda punya hak untuk menimbang. Kalau yang ini, saya nggak komen ah. Barangkali JPZ mau langsung balas tentang ini, ya kita lihat aja nanti ke depannya ya. Jadi, saudara-saudara, sudahlah Anda nilai. Kita mau ribut masalah itu, terserah Anda lah. Anda mau percaya Paul Zhang, silahkan. Mau percaya keluarga Pak MKC dan Pak Saifuddin dan pengacara yang dipercayai oleh keluarga ini, silahkan. Terserah, dalam bahasa Arabnya up to you. Ya. Jadi, saudara-saudara, ini urusan sepele sebenarnya, tapi dibesar-besaran demi konten. Nah, supaya apa? Ada konten. Nah, begitu bikin konten, strike. Kayaknya kita masuk pada strike dulu. Soalnya Pak Saifuddin, saya bukan mau buka-buka apa-apa, tapi Pak Saifuddin lah yang cerita apa-apa. Sebenarnya sudah ya, Pak Saifuddin sudah pernah bicara masalah strike, saya nggak ngerti deh. Tapi biar di sini juga Bapak harus bicara, apa sebabnya sih, bagaimana sebenarnya itu. Ya, Bapak tahu nggak tahu, saya nggak ngerti. Silakan Pak. Dan kasih tahu Pak, apa kami berdua ini yang menjadi dalang atau bukan? Bapak klarifikasi lah, supaya kami juga terhindar dari semua celotehan neraka itu Pak. Saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya pendidik, saya guru. Guru itu tidak boleh memberikan pengajaran yang salah.
contoh yang salah itu berakibat fatal kepada anak-anak kita dan murid kita. Karena kita mau membangun ke depan ini adalah orang yang jujur terhadap dirinya sendiri, jujur kepada Tuhan dan kepada masyarakat. Pernyataan Pak Saifuddin ini blunder sih menurut saya, tapi menurut kamu gimana terkait pernyataan bahwa dia pendeta, hamba Tuhan, pendidik dan guru? Apakah Pak Saifuddin ini pantas? Tapi ternyata kata admin saya, itu saya harus mengulang-ulang karena susah ngerti bahasa dia. Dan intinya begini, kalau Bapak itu tidak sesuai dengan aturan dari YouTube, nanti akan disepelekan oleh YouTube, dan nanti Bapak tidak dipromosikan oleh YouTube, dan Bapak tidak ada penghasilan apa-apa. Bapak sudah mengeluarkan uang, tetapi orang lain yang makan. Jadi konten-konten yang dibuat oleh saya ternyata lebih banyak dinikmati orang lain. Bayangkan 1 bulan itu ada orang yang berpenghasilan sampai 100 juta. Sementara saya berbulan-bulan saya nggak mendapat apa-apa. Begitu. Begitu gimana Pak Saifuddin? Oh, ngawur Pak Saifuddin ini. Nggak bisa dapat ratusan juta cuman ngambil 2-3 video Pak Saifuddin. Karena YouTuber nggak hanya berisi video Pak Saifuddin aja. Contohnya di channel Smart Lapak sudah terisi hampir 900-an video. Dan kami hanya upload 3 video dari channel Pak Saifuddin. Dan itu pun video live konferensi pers. Mengingat pentingnya video itu untuk diviralkan. Menyangkut keselamatan MKC. Jadi lain kali kalau ngomong, tolong disertakan data yang jelas. Karena hal ini tidak sebanding dengan pernyataan Pak Saifuddin. Bahwa kami mengambil keuntungan dari Pak Saifuddin. Dan kalau Anda benar-benar seorang pendeta, pasti tahulah kalau uang datangnya dari Tuhan, bukan dari channel Pak Saifuddin. Rezeki setiap orang itu datangnya kan dari Tuhan, bukan dari Pak Saifuddin. Jadi nggak bisa dong kalau Anda klaim kalau uang itu datang dari Anda. Nah, sebenarnya bukan ke situ. Saya tetap kepada prinsip awal semula bahwa saya hanya menyampaikan firman Tuhan lewat YouTube. Jadi kalau ada yang men-strike dan sebagainya itu urusan admin, manajemen. Jadi manajemen saya, wah ngeri juga rupanya. Apa yang dia lakukan itu sangat profesional. Dan saya juga membayar manajemen ini. Saya membayar. Saya semuanya itu uang yang datang dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Saya bisa membangun rumah untuk orang-orang di NTT, rumah-rumah murtadin, kemudian membantu orang-orang yang susah, bahkan murid-murid dan mahasiswa, orang-orang anak asuh, itu saya lakukan semua. Ternyata kalau YouTube saya ini tidak dicuri orang. Maaf Pak Saifuddin, saya keberatan dengan pernyataan Pak Saifuddin yang menyatakan bahwa YouTuber mencuri. Sebenarnya definisi mencuri itu apa sih? Definisi mencuri adalah mengambil barang orang lain dan orang tersebut pemiliknya kehilangan barang. Sedangkan Pak Saifuddin tidak kehilangan barang apapun. Ini dalam masalah konten ya. Pak Saifuddin tidak kehilangan barang apapun. Malah sebenarnya YouTuber menggandakan video Pak Saifuddin. Jadi kalau mencuri ya salah besar itu. Kalau YouTuber mencuri kontennya Pak Saifuddin, laporkan aja kalau memang mencuri. Nggak usah main strike-strike gitu. Artinya konten-konten saya nggak diambil orang, ternyata bisa untuk biayai semuanya. Nah, sementara ini saya nggak pernah mengharapkan dari YouTube. Ternyata memang uangnya banyak. Hanya ini dibocorin. Ternyata memang uangnya banyak. Ternyata memang uangnya banyak gitu. YouTube saya dan semua konten saya itu murni original, dan saya menjadi sumber berita, sumber kegiatan. Ternyata diambil oleh orang. Nah ini. Kemudian ini terjadi kebohongan lagi. Pak Saifuddin katanya tidak pernah mengambil video orang lain. Ini benar-benar kebohongan ini. Kenapa? Nah, ini penjelasannya. Dan saya kaget tadi ditelepon sama seorang YouTuber juga yang ternyata kena strike juga sama Saifuddin.
Dan rupanya 2 video dia itu pernah juga diambil sama Saifuddin. Semua konten saya itu murni original. Diposting di channel Saifuddin. Dan akhirnya tadi malam dia strike juga si Saifuddin ini. Semua konten saya itu murni original. Si Abi ini, dia strike 2. Lalu tadi kata dia, tadi Saifuddin tiba-tiba telepon dia. Tapi dia nggak gubris, nggak mau angkat. Nggak lama, Joshua Teo juga telepon dia. Dia bilang begini, apa urusannya Joshua Teo dengan saya gitu kan? Tiba-tiba dia telepon saya, tapi dia nggak angkat. Lama-lama kalau nggak salah, kemudian istrinya Saifuddin juga telepon, tapi dia nggak angkat. Semua konten saya itu murni. Sebenarnya gini, dia hanya pengen kasih kasih semacam warning kepada Saifuddin. Ya bukan hanya Anda yang bisa strike orang gitu loh. Kami pun bisa strike Anda. Kalau kami jahat, ya rame-rame kami report channel Anda, mati juga channel Anda. Tapi kami nggak melakukan itu. Gitu loh. Makanya dia katakan apa yang kami rasakan sekarang kamu sudah rasakan gitu loh. Maksudnya begini, please ya, saya akan cabut strike ini. Dan dia masih ada satu pelor ini. Satu lagi dia strike, habis channelnya Saifuddin. Semua konten saya itu murni. Makanya dia bilang tadi sama saya, ya saya berharap Pak Saifuddin segera cabut ya semua strike-nya kawan-kawan yang para youtuber. Ya, dan saya akan cabut strike itu. Jadi terbukti ya kalau Pak Saifuddin ini bohongnya bukan main. Meskipun kelihatan begoders, dia ngakunya begoders, tapi ternyata juga jago bohong juga dia. Memang benar-benar luar biasa banget ini. Saya nggak habis pikir bisa kayak gitu. Tapi sekarang dia kena batunya kan. Ya kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Ini maksudnya ya berdoa sajalah. Kalau manajemen saya ini, kalau saya ampunin, ambil semuanya, makan tuh. Ada yang sampai beli mobil, beli rumah, beli tanah gitu dari hasil gabungin YouTube saya gitu. Sampai begitu. Tapi alasannya pelayanan Pak, penginjilan atas nama Tuhan, atas nama Allah. Penginjilan apa? Berapa orang yang kamu menangkan? Ya mungkin juga nonton YouTube saudara bisa, tetapi rata-rata orang selalu bilang ini karena YouTube Saifuddin Ibrahim maka banyak orang yang bertobat dari Sabang sampai Merauke. Sekarang aja ada sebelah kanan saya itu orang Aceh sudah terima Yesus, datang dan saya atur supaya ketemu dengan saya karena saya belum tentu bisa ketemu dia besok dan seterusnya. Jadi itu saudara-saudara untuk kejelasan saya. Pak Saifuddin ini saya rasa hanya sebagai boneka yang dikenalikan oleh admin ya. Dan untuk informasi aja ya, dengan Pak Saifuddin membuka kesempatan buat orang lain untuk melakukan re-upload videonya, sebenarnya hal ini sama saja dengan promosi. Kenapa? Ya buka 1 toko dan 1000 toko dengan ukuran yang sama, pasti lebih laku di 1000 toko dong barangnya. Nah, hal ini juga berlaku di YouTube. Tapi Pak Saifuddin malah menerima alasan adminnya. Terus Pak Saifuddin juga bilang nggak dapat uang apa-apa dari YouTube. Padahal dengan dibuka kesempatan untuk orang lain, subscriber dari Pak Saifuddin naiknya bisa lebih cepat, sehingga bakal berpengaruh juga ke penghasilan. Luar biasa bodohnya kalau hal ini hanya karena uang. Kalau Pak Saifuddin beralasan bahwa strike YouTube ini urusan manajemen, hal ini menurut saya Pak Saifuddin ini angkat tangan terhadap hal yang bisa memberkati banyak orang. Benar kan? Dengan membuka channelnya boleh diedit atau diupload ulang, bisa memberkati banyak orang. Tapi kalau adminnya gini, ya dimakan sendiri sama adminnya dan pihak manajemennya. Dengan pernyataan ini juga, menyatakan bahwa uang itu penting untuk Pak Saifuddin. Nah, saya mau ketawa tapi bingung loh di sini. Kok bisa gitu loh, pernyataannya sendiri tumpang tindih. Iya yang enggak yang iya. Saya bingung. Anda bingung, kita bingung, apalagi Pak Saifuddin. Terus kalau kontennya diambil oleh orang, ya kalau kayak JPZ sih enak, bisa jadi berkat buat banyak orang. Tapi kalau ini malah jadi kutuk sih. Malah jadi kutuk. Ini menurut saya pribadi ya, kalau nggak sesuai saya minta maaf. Jadi terima kasih. Kalau gini Kalau prediksi saudara-saudara- JPZ salah total dong. Bukan nabi nih JPZ. Ternyata alasan Jojo dan Pak Saifuddin strike YouTube ini ujung-ujungnya duit ya. Dan untuk menjawab pertanyaan JT mengenai re-upload video, Smart Lapak sendiri tidak mengupload video konferensi pers MKC atas nama agama. Namun, Smart Lapak melakukan hal ini demi nilai kemanusiaan yang ada di Pancasila. Subscribe, like, comment, and share.